kita akan membahas program pemerintah yaitu PPDB. PPDB itu apaan sih? PPDB itu adalah pendaftaran peserta didik baru. Nah, pendaftaran peserta didik baru nih. Jadi buat ibu-ibu ya, nih adik-adik warga sekalian nih ya, yang belum tahu PPDB harusnya sih udah tahu karena kan kita udah masuk tahun ajaran baru nih. Cuma buat lebih jelas lagi, mungkin kedepannya program ini kan akan dipakai lagi gitu. Nah, Pak Yu bertanya. Siap. Jadi itu PPDB itu fungsinya apa sih? PPDB itu adalah penerimaan peserta didik baru, di mana untuk anak-anak yang sudah cukup usia bisa masuk ke sekolah dasar, atau yang lulus sekolah dasar bisa masuk ke sekolah SMP. Betul. Atau yang telah lulus SMP bisa masuk ke sekolah SMA negeri. Oke. Negeri itu ya. Terus tuh sifatnya online pasti ya, online ya. Saat ini zaman udah canggih coy, online. Pemerintah kita tuh udah semakin memikirkan, mempermudah ya kan, supaya birokrasinya singkat, bisa online daftar sekarang. Tadi si PPDB ini udah kita bahas fungsinya tuh apa ya. Nah, sekarang kita mau tanya nih Pak Yu, manfaat dan mekanismenya. Manfaatnya apa tuh Pak Yu? Manfaatnya supaya siswa itu bisa masuk ke sekolah negeri yang dituju di mana. Sekolah negeri saat ini itu banyak keuntungannya. Pertama, gratis, Gratis, cakep. Sama dapat KJP juga, mungkin dapat PIP juga, gitu loh bro. Kartu Jakarta Pintar, PIP apa Pak Yu? Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar. Indonesia akan semakin pintar ke depannya, Bung, ya kan? Nah, terus mekanismenya gimana tuh Pak Yu? Supaya nih daftar PPDB itu apa sih? Ada syarat dan ketentuannya nggak sih? Atau bagaimana? Coba minta tolong dijelaskan Pak Yu, perihal mekanisme. PPDB itu sendiri punya beberapa jalur ya. Pertama ada jalur prestasi. Nilai itu ya, Nilai. Ada jalur afirmasi di sana. Afirmasi, apa tuh afirmasi itu? Afirmasi itu untuk orang-orang yang punya kartu PIP, orang-orang yang punya kartu KJP, anak-anak supir Transjakarta, sama anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Jadi itu persyaratan yang harus dipenuhi itu ya. Ada beberapa berkas yang harus di-upload atau dipenuhi. Oke, jadi ketika poin-poin tersebut udah terpenuhi, barulah bisa mendaftar masuk di jalur afirmasi. Afirmasi. Itu tadi jalur afirmasi berarti ya. Tuh disimak tuh para warga, jalur afirmasi seperti itu kalau mau daftar PPDB. Mungkin untuk tahun pelajaran berikutnya setelah nonton video ini jadi lebih gitu kan. Seperti itu ternyata. Oke, di-cut dulu boleh. Afirmasi udah kita bahas tadi Pak Yu. Tuh ada jalur lain nggak untuk si PPDB ini selain afirmasi tadi gitu? Masih ada beberapa jalur lain lagi ya, diantaranya zonasi sama jalur pindah tugas orang tua, itu biasanya TNI Polri sama anak guru. Nah, kalau zonasi udah jelas ya, maksudnya dia berdasarkan si kakak orang tuanya mungkin ya. Kalau siswa kan belum punya KTP tuh kan. Nah, kalau pindah tugas orang tua tadi Pak Yo singgung kayak TNI, dinas gitu kan. Nah, anak guru nih gimana nih anak guru nih? Setiap sekolah jurusan itu punya kuota masing-masing untuk anak guru ya. Biasanya setiap jurusan itu satu, itu untuk anak guru. Oh gitu. Jadi udah ada ini khususnya ya, jalur khususnya untuk anak guru tersebut. Iya, penghargaan lah untuk Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yaudah, tadi udah dibilang bahwa nggak ada yang namanya sekolah unggulan. Ya memang agak sedikit ini ya, karena dulu zaman saya itu masuk sekolah unggulan loh, anak gue lo prestisius gitu kan. Nah itu tuh kalau nggak ada sekolah unggulan berarti itu gimana tuh Pak Yo? Maksudnya si anak dengan nilai yang bagus yang mau masuk jalur prestasi cuman mungkin ya terhalang zonasi atau gimana, itu coba tolong dijelaskan Pak Yo. Kalau jalur prestasi sih diutamain ya, dia jalur pertama di mana anak-anak sekolah yang pintar-pintar dengan nilai bagus bebas milih sekolah di mana aja, seperti yang lu bilang tadi bro. Nah,
di jalur zonasi kuotanya lebih besar. Kuotanya lebih besar. Iya, berdasarkan kakak tadi dia nggak perlu pintar. Oh. Jadi nggak ada lagi tuh sekolah-sekolah unggulan, sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah yang anak-anaknya dikenal pinter-pinter. Oh gitu. Jadi merata semuanya. Merata. Satu sekolah yang ada, yang ada gitu ya. Jadi semua bisa memilih sekolah. Jadi itu keunggulannya itu tuh PPDB itu. Kalau misalkan jalur prestasi bisa, jalur zonasi oke. Jadi seperti itu. Jadi tapi misal gini, Pak Yo, saya masih kurang jelas gitu. Maksudnya gini. Prestasi dia pinter, boleh milih tuh walaupun domisilinya Se-Jakarta, iya. Bebas tuh ya. Bebas. Bebas. Jadi buat kalian yang pintar-pintar dan pandai-pandai, ya kan? Silakan pilih sekolah semau kalian. Tidak terhalang zonasi, harusnya seperti itu ya. Oke, udah kita bahas prestasi, zonasi. Nah kalau afirmasi gimana nih? Afirmasi jadi si orang tua dan anaknya ini memilih sekolahnya samakah berdasarkan zonasi kah atau ada perbedaan atau gimana? Afirmasi itu dikhususin untuk anak-anak yang punya kartu PIP, punya kartu KJP, di mana di sana mereka termasuk dari keluarga tidak mampu. Oh, tapi relate tuh ya, maksudnya masih tetap zonasinya di sini ya gimana? Oh, tetap kayak gitu berarti tuh para warga ya. Semua bisa sekolah daftar PPDB based on tadi jalur prestasi itu yang misalkan mengunggulkan nilainya terlebih dahulu, bebas boleh milih di mana aja. Terus zonasi based on zonasi ini kakaknya alamatnya di mana sih, domisilinya di mana, itu juga bisa sekolah. Afirmasi punya KJP dan PIP juga bisa sekolah. Jadi overall semua bisa dapat sekolah negeri yang baik. Seperti itu para warga. Demikian komentar Pak Yo kali ini. Semoga komentar Pak Yo tadi bisa menjawab semua pertanyaan para warga perihal PPDB itu apa sih, gimana sih mekanismenya, harus bagaimana sih, ribet apa enggak sih. Semoga bisa membantu menjawab semua pertanyaan itu ya. Jadi para warga untuk kedepannya nih bisa memanfaatkan program pemerintah PPDB ini. Terus untuk para warga nih, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan perihal program pemerintah yang ini atau enggak, apalah itu seputar tentang kehidupan kita nih para warga Indonesia terutamanya ya, itu boleh ditanyain di kolom komentar, tulis aja, terus abis itu kirim komen ke kita. Jangan lupa share, like, subscribe, komentar Pak Yo, jos. Udah, cut. Lu biarin aja. Gua ambil kipasannya nih.